Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari untuk saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mata kuliah akuntansi zakat, wakaf dan hibah. Untuk itu kita akan membahas materi lanjutannya, yaitu penaksiran dan penilaian zakat untuk berbagai jenis kekayaan. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, selalu dalam kondisi yang sehat. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Pertama adalah langsung saja. Pertama adalah syarat-syarat kekayaan wajib zakat, di mana Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat. Nah, seorang muslim dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan iman zakat. Nah, untuk itu dalam menentukan dan menghitung kewajiban zakat, dalam hal ini zakat malnya, dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian tertentu, apalagi terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan sebagai alat pendekatan kesempurnaan. Nah, menurut Hikmah Kurnia dalam bukunya Panduan Pintar Zakat untuk tahun 2011, nah, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemilikan sempurna atau milkiyah tammah atau genuine ownership. Nah, kepemilikan sempurna yang dimaksud adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Nah, dengan demikian secara hukum pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tersebut sesuai dengan keinginannya, dan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadikan miliknya atau free of claim by other. Nah, harta yang wajib dizakati diserahkan bersumber dari sesuatu yang halal. Oleh karena itu, harta yang bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakati. Nah, yang kedua adalah aset produktif atau berpotensi untuk produktif atau mengalami perkembangan nilai aset. Nah, bahwa dalam proses pemutarannya atau komersialisasi dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas aset kapital asetnya. Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam sangat memerhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas atau properti atau aset tetap dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga harus mencapai nisab. Nah, mencapai nisab di sini maksudnya bahwa syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Nah, oleh karena itu Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai nilai aset tertentu. Hanya aset surplus saja yang menjadi objek zakat. Nah, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan. Nah, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya atau mampu dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, indikator kemampuan harus jelas dan nisablah merupakan indikator kemampuannya. Nah, jika kurang dari nisab, Islam memberikan pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan, yaitu infak atau sedekah. Yang berikutnya juga adalah aset surplus non kebutuhan primer. Nah, yang dimaksud dari aset surplus non kebutuhan primer adalah aset yang kepemilikannya melebihi kepemenuhan kebutuhan primer. Atau dalam hal ini adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika terpenuhi akan mengakibatkan
jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan atau kesengsaraan dalam hidup. Nah, perbedaan ukuran akan keprimeran sesuatu pada saat ini membuat penentuan kebutuhan primer menjadi sulit. Untuk kebutuhan primer manusia akan selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan, dan kondisi. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standarnya. Yang berikutnya juga adalah tidak ada tanggungan utang, di mana dalam hal ini aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang. Nah, hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang berhak menerima zakat. Namun demikian, di lain pihak jumlah aset dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi aset wajib zakat bagi si pemilik piutang. Yang berikutnya adalah kepemilikan 1 tahun penuh atau haul. Nah, dalam pemikiran Islam, tahun Qamariyah Hijriah dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai dari suatu aset. Dengan demikian, maka haul atau 1 tahun merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Karena itu, calon muzaki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikan melewati 1 haul atau 1 tahun. Nah, untuk kadar perhitungan zakat. Nah, yang tadi yang saudara lihat ini adalah syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut yang saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah kadar perhitungan zakat. Nah, untuk perhitungan zakat secara umum banyak berkaitan dengan penentuan dan penaksiran kadar dalam hal ini harga zakat itu menurut prosedur perhitungan zakat yang terdiri dari yang pertama adalah menentukan tanggal haul atau tanggal tibanya 1 tahun Hijriah waktu pembayaran zakat. Nah, tanggal ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi usaha si wajib zakat, kecuali ke dalam hal zakat hasil pertanian dan rikas yang harus dibayar zakatnya ketika panen atau mendapatkan hasil. Yang kedua adalah menentukan dan menaksirkan harta kekayaan si wajib zakat serta penjelasan tentang kekayaan yang kena kewajiban zakat. Nah, dalam penaksiran harga barang harus berdasarkan harga pasar. Sedangkan harta yang berada di pihak lain seperti piutang itu dihitung berdasarkan harga yang bisa diharapkan pelunasannya. Yang berikutnya itu untuk menentukan dan menaksirkan jumlah tanggungan, tuntutan dan kewajiban pembayaran tahun berjalan atau tagihan yang akan jatuh tempo yang akan dipotongkan atau dikurangkan kepada zakat apabila ada gitu. Nah, untuk menentukan nisab zakat sesuai dengan jenis barang zakat yang ada, misalnya perdagangan, industri, sewa, mustahak, gaji, perhiasan, lawan emas dan perak, piutang, surat berharga, barang tambang atau rikas atau harta karun, itu nisabnya 85 gram emas murni 24 karat. Sedangkan untuk pertanian itu nisabnya adalah 5 wattsak atau 653 kg. Nah, untuk binatang ternak nisabnya sesuai jadwal yang terdapat dalam perhitungan zakat ternak. Nah, untuk membandingkan antara total harta zakat untuk mengetahui apakah barang-barang zakat tersebut kena kewajiban zakat atau tidak. Nah, apabila barang tersebut telah mencapai nisab, maka zakatnya dikeluarkan berdasarkan harganya, kadarnya atau harga zakat. Nah, untuk menentukan kadar zakat yang akan dibayar dan dari barang-barang zakat tersebut. Nah, zakat ini ada kalanya. Yang pertama itu 2,5%, di mana untuk zakat harta tunai ya, perdagangan, industri, jasa, sewa, hasil usaha, harta perolehan, dan profesi. Yang berikutnya untuk 5%, di mana untuk hasil pertanian yang diairi dengan irigasi dan alat-alat yang menelan biaya. Sedangkan 10% untuk hasil pertanian yang diairi dengan air hujan yang tidak banyak menelan biaya dan untuk zakat barang tambang. Sedangkan 20% untuk barang zakat rikas atau harta karun. Nah, untuk mengalkulasikan jumlah zakat yang harus dibayar dengan mengalihkan harta bersih wajib zakat dengan kadar zakat. Nah, untuk membebankan kewajiban pembayaran zakat
sebagai berikut. Yang pertama, perorangan atau perusahaan pribadi memikul skema jumlah zakat secara pribadi. Yang kedua, perusahaan partnership atau syirkah, jumlah zakatnya dibagi kepada serikat aset sesuai dengan persentase modal harta yang mereka dalam akad. Nah, bagaimana sih ancaman terhadap pengingkar zakat? Nah, untuk dalam kitab suci Al-Quran, ancaman orang-orang kaya yang memenuhi syarat untuk membayar zakat, tapi ingkar atau enggan membayar zakat terdapat dalam Al-Quran, dalam hal ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 180, di mana artinya dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Sebenarnya kekikiran itu buruk bagi mereka, karena harta kekayaan yang mereka kumpulkan itu akan menjadi kalung dari api neraka yang kelak akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah yang apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Begitu pula terdapat dalam surat At-Taubah ayat 35, di mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka, dan ketika sudah panas lalu disetrika dahi, lambung, punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, selain dalam Al-Quran juga ancaman terhadap orang-orang yang kaya, yang bakil, yang enggan menunaikan zakat juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dan tadi adalah hadis riwayat Bukhari halaman 244, di mana artinya bahwa barang siapa yang diberi Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan tapi tidak dikeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular namanya ular jantan yang dengan keberbisa dan dengan kedua matanya dililingi warna hitam kelam, lalu dikalungkan ke lehernya. Maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya, saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat. Nah, hadis diriwayatkan oleh Muslim, ya, di mana artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seseorang yang menyimpan harta dan tidak mau menunaikan zakat kecuali akan dipanaskan harta itu di neraka jahanam dan akan dijadikan kepingan-kepingan, lalu seterikalkan kedua tangannya hingga Allah mengadili hamba-hambanya di suatu hari yang lamanya sama dengan 50 tahun, kemudian akan dilihat tempatnya apa di mereka atau di surga. Nah, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa mengeluarkan zakat tidak boleh ditawar-tawar bahwa kewajiban. Nah, itu kewajiban ditangguhkan atau diingkari, sebab pengingkaran kepada pelaksanaan zakat bukan saja akan saja berdampak negatif kepada orang yang enggan membayar zakat berupa ditimpakannya azab kepadanya, tetapi lebih jauh lagi akan membawa malapetaka dan kesengsaraan bagi mustahik, dalam hal ini adalah orang miskin, karena kehidupan mereka kebutuhan hidup mereka itu tidak terpenuhi. Baik, ancaman akan siksaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya mendorong para mendorong mereka, para orang-orang kaya dan pemerintah dalam hal ini penguasa, untuk berusaha mensejahterakan orang miskin, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak semakin meluas. Pada gilirannya akan berpengaruh terhadap ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Nah, bagaimana barang mewah dalam kajian kontemporer? Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian barang mewah dan kriteria barang mewah. Nah, barang mewah adalah suatu barang
jasa yang sifatnya bukan untuk memenuhi kebutuhan utama atau primer, tetapi lebih berat pada pemenuhan keinginan atau wants, bukan needs, dan bersifat gengsi. Oleh karena itu, konsumen yang mengonsumsi kelompok barang jenis ini pada umumnya adalah kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan income yang relatif tinggi. Nah, adapun kriteria barang mewah secara umum diantaranya yang pertama adalah barang mewah adalah barang yang tidak termasuk dalam barang kebutuhan pokok. Nah, barang-barang mewah hanya dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu. Nah, barang mewah pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat dengan penghasilan yang tinggi. Sedangkan barang mewah dikonsumsi untuk menunjukkan status. Ini menurut kriteria barang mewah menurut Muhammad Haris Inayatullah dalam bukunya Peran Zakat dan Pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia dalam Al-Huguk Journal of Indonesia Islamic Economic Law tahun 2019. Nah, barang mewah merupakan barang posisional di mana pembelian atau kepemilikan barang menandakan posisi atau status dalam masyarakat. Tidak semua orang dapat membelinya, hanya orang kaya dapat memilikinya. Nah, barang tersebut dikatakan barang mewah dikarenakan yang pertama harganya yang mahal, hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Yang kedua memiliki kualitas yang lebih baik atau perlu dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan tahan lama. Yang berikutnya jarang dan unik, barang terbatas dalam ketersediaan terkadang hanya satu di dunia, seperti yang dikatakan konsep permintaan penawaran tertinggi yang lebih terbatas daripada permintaan buat harganya sangat tinggi. Didesain secara estetis atau desain akan menarik pada saat pertama kali melihatnya. Nah, untuk jenis-jenis barang mewah, ya seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih, semakin bermunculan pula variasi investasi. Nah, kini kita tidak sedikit orang yang memilih untuk menggelontorkan uang investasi di jenis saham, misalnya reksadana maupun emas buatan. Emas batangan, tetapi mulai banyaknya orang yang melirik untuk mengalokasikan pundi-pundi kekayaan ke investasi barang-barang, mengoleksi barang mewah seharga ratusan hingga miliaran rupiah, bukan hanya untuk menunjang penampilan dan menaikkan sosial, tetapi juga untuk investasi. Semakin limit edition atau terbatasnya jumlah barangnya, maka semakin besar pula nilai barang tersebut meskipun barang tersebut merupakan barang bekas. Nah, untuk beberapa jenis barang mewah yang dapat dijadikan untuk investasi di masa depan, yang pertama adalah perhiasan. Nah, perhiasan tetap menjadi salah satu jenis investasi yang banyak diminati orang, bukan hanya wanita, tetapi juga para pria. Nah, selain terbuat dari emas dan perak, dihias selain terbuat dari emas dan perak, yang dihasil dengan batu mulia seperti berlian, desainnya yang unik dan langka membuat harga perhiasan sangat fantastis, seperti Cartier, Frank Co, Tiffany Co, tetapi menjadi merek perhiasan yang baik diminati orang hingga kini. Yang kedua adalah barang mewah sepatu, di mana bisa juga dijadikan sebagai tempat investasi. Umumnya para pecinta sepatu yang bisa dibilangkan maniak dengan merek-merek tertentu tak akan pikir panjang untuk menghabiskan uangnya demi memiliki salah satu barang keluaran brand favoritnya. Nah, itu beberapa merek sepatu yang masih diminati banyak orang, yaitu Adidas, Nike, Air Force Jordan. Nah, beberapa merek seperti yang masih diminati banyak orang yaitu Adidas, Nike, Air, Jordan, Yeezy, Valentino, Christian Louboutin, Louis Vuitton, dan Gucci dan lain-lain. Nah, jam tangan. Nah, jam tangan hingga memang kini menjadi salah satu jenis investasi yang sangat menguntungkan. Hal yang membuat harga jam tangan sangat tinggi yaitu karena faktor kelangkaan edisi, desain yang menarik hingga keluaran keamanan. Bahkan untuk sebagian orang, jam tangan merupakan salah satu aksesoris penting untuk melengkapi penampilan mereka. Contohnya brand jam tangan yang mewah yang bisa dijadikan investasi adalah Rolex, Hublot, Patek Philippe, Vacheron, Constantin, dan beberapa brand jam tangannya lainnya yang berasal dari Swiss.
Yang berikutnya adalah tas, di mana tas kini menjadi salah satu fashion item yang sangat banyak dilirik orang sebagai investasi barang mewah. Nah, beberapa brand terkenal dunia seperti Hermes, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, dan Chanel bisa menjual tas dengan harga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nah, sebagaimana dasar hukum zakat barang mewah? Nah, zakat hukumnya fardu ain dan merupakan kewajiban ta'budi yang terikat oleh syarat dan rukun. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan perintah salat dengan perintah zakat. Nah, di antaranya adalah pertama, dirikanlah salat dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang yang ruku. Ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ulama dan ahli fikih fikih Islam abad ini, misalnya Afif Abdul Fattah At-Tabarah mengatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dengan menggunakan kias atau analogi hukum, masalihul mursalah dan prinsip-prinsip umum Islam dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan di zaman Nabi SAW. Belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dan perkembangan ekonomi modern menjadi harta lebih. Nah, secara harfiah, ijtihad berasal dari kata juhud yang bermakna bersungguh-sungguh melakukan suatu perbuatan. Menurut Tunku Muhammad Asdiq, ijtihad adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara dari Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dikatakan sebagai rekonstruksi pemikiran seorang faqih di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang dilakukan melalui penalahan akal sehat dalam hal ini secara mendalam disertai bukti-bukti dan hujah yang kuat dengan tetap berpegang kepada sumber yang pokok Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran telah menjadikan rujukan dan sumber hukum utama bagi kaum muslimin. Telah menjelaskan sumber zakat dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan ijmali dan tafsili. Nah, pendekatan ijmali ini atau pendekatan global adalah segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dan pendekatan tafsili atau terurai yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, dengan pendekatan yang masih semua jenis harta yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah SAW, tetapi karena perkembangan ekonomi menjadi harta yang bernilai maka harus dengan pendekatan ijmali semua jenis harta yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah SAW, tapi karena perkembangan ekonomi menjadi harta yang bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, pendekatan ijmali menyebutkan bahwa sumber zakat adalah harta seperti yang tercantum dalam surat Taubah ayat 103. Nah, dalam kitab tafsir Al-Jawahir Al-Hisan ditegaskan bahwa kata infak dalam ayat pertama dalam Quran Al-Baqarah ayat 267 bahwa adalah umum mencakup zakat wajib dan sedekah tatawwu atau sukarela. Orang yang berzakat mengambil sisi wajibnya zakat, dan yang berinfak tatawwu atau sukarela mengambil sisi sunnahnya memberikan infak. Ahli tafsir terkenal Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan infak dalam ayat ini sebagai zakat. Ia mengatakan infak maksud firman Allah berinfaklah adalah berzakatlah. Al-Jassas dalam tafsirnya Al-Ahkam Al-Quran mengatakan bahwa hasil usaha atau kasab itu ada dua macam. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh melalui pertukaran barang, dan yang kedua adalah hasil yang dari kegiatan memberikan jasa. Kemudian Al-Jassas mengatakan lebih lanjut bahwa keumuman di ayat ini mewajibkan zakat kepada sesama zakat pada semua jenis, lebih lanjut bagaimana zakat pada semua jenis serta kekayaan. Kemudian Al-Jassas mengatakan lebih lanjut bahwa
keumuman ayat ini mewajibkan zakat pada semua jenis harta kekayaan atau amwal karena tercakup dalam kata-kata maka sabtum atau hasil usaha kamu. Nah, dengan demikian berdasarkan tafsir yang diberikan oleh para mufassir yang dikutip di atas yang menjadi jelas bahwa barang mewah yang bernilai tidak ragu lagi dikenai zakat. Dengan kata lain, dasar zakat barang mewah itu terdapat dapat disandarkan kepada keumuman ayat 267 surat Al-Baqarah. Nah, selain itu zakat barang mewah dapat di zakat barang mewah dapat disandarkan pada keumuman atau dalam amwal ya, dalam harta dalam ayat-ayat dan hadis yang disebutkan di atas. Nah, dalam kaidah usul fikih bentuk jamak yang ditempatkan pada damir seperti kata amwalihim dalam ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan keumuman. Nah, dengan demikian zakat tidak hanya dikenakan kepada jenis-jenis tertentu saja dari kekayaan seseorang, akan tetapi dikenakan terhadap harta kekayaan pada umumnya termasuk barang mewah. Jadi itu saja penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semangat untuk teman-teman sekalian.